الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam mudah-mudahan cepat kaya. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat Sayyidina Muhammadin bil muzizat ay Al-Quranil Karim. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi shrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam minggu kita dapat berkumpul. Malam yang ditunggu-tunggu, tibeh itu orang Sunda. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita ada dalam kenikmatan sehat walafiat. Atas rahmat dan maghfirah Allah, mudah-mudahan malam ini kita dapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia dan akhirat insya. Marilah kita bermunajat kepada Allah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena malam ini Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dapat berkumpul membacakan tahlil, tahmid, dan juga membacakan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam, baginda yang tertinggi yang anti korupsi, baginda yang terbesar yang anti nyasar, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Tentu cintanya Nabi kepada umatnya tidak diragukan lagi. Tapi cinta umatnya kepada Nabi saya ragukan. Kenapa Ustaz? Kalau memang ibu-ibu semua cinta sama Nabi, insya Allah setiap saat selalu mengingat Nabi. Tapi alhamdulillah malam ini Allah kasih ampunan kepada kita dan kemuliaan kepada kita dan hidayah taufiknya sehingga malam ini kita cinta sama Nabi. Benar nggak Bu? Kenapa Ustaz dibilang cinta sama Nabi? Orang yang duduk di majlis taklim adalah sama saja cinta sama Nabi. Karena Nabi suruh seluruh umatnya cinta kepadanya dengan apa? Dengan mengikuti perintah Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana ibu-ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus Majlis Al-Borak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan 5 menit saja, saya minta waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudi kenannya duduk dengan tenang dan indah. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan Bapak Muslimin Bora selalu panjangkan usia oleh Allah. Dan maksud tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan koridor kebaikan, tentu dengan koridor insya Allah, tujuan karena Allah. Amin. Dan beliau mudah-mudahan dipupuk oleh Allah niatnya dalam niat husnul khatimah. Insya ujung dan awalnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Dan insya Allah pengatur acara, penata waktu yang memberikan waktu kepada saya mudah-mudahan panjang usia, yang suaranya merdu insya
Allah, dan insya Allah kita semua malam ini dapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 saja Bu yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita ingin masuk manusia yang beriman. Yang kedua, kita ingin masuk kategori manusia yang takwa. Tentunya yang ketiga, kita ingin masuk pada kategori orang yang selamat dunia dan akhirat. Benar apa kagak? Di mana orang ini yang tidak mau kategori ini? Acungkan tangannya. Ibu-ibu mau? Mau apa? Mau selamat dunia? Itu yang terakhir. Yang pertama, kita ingin masuk manusia yang beriman kepada Allah. Benar kagak? Benar kagak? Orang yang iman Bu pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman kepada Allah. Benar apa kagak? Akur apa akur enggak? Insya Allah akur. Kenapa? Orang yang beriman sudah Islam karena orang yang beriman adalah percaya kepada Allah. Sudah percaya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Banyak yang Islam tidak mau melaksanakan perintah Allah. Benar apa kagak? Salat Isya berjamaah banyak. Malam ini orang yang berada dalam satu tempat yang tidak diridai Allah. Insya kita doakan mudah-mudahan malam besok dia ada tempat di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada manusia yang berada dalam jurang kemaksiatan malam Minggu. Benar kagak? Saya nggak bahas, ibu-ibu pasti sudah tahu kemana arahnya. Naudzubillah sama nauzubillah, kita malam ini Allah takdirkan manusia yang beriman kepada Allah. Insya setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat Isya, apa yang kita kumandangkan dalam sholat Isya? Dalam doa iftitah kita bacakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku, inna salati wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin, kuserahkan kepadamu. Andaikan kata malam ini adalah malam terakhir bagi kita, malam ini malam terakhir bagi kita untuk hidup di dunia, bukan untuk mencurahkan. Itu mah bahasa Romairang. Malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Besok atau lusa kita nggak sampai waktu subuh, tidak sampai waktu namanya kematian menjemput kita. Ada yang tidak mati tapi tidak sholat subuh. Karena apa? Karena tunduk. Tapi mudah-mudahan di sini ibu-ibu ahli ini semua ibadah sholat subuh insya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ketika sudah melaksanakan sholat Isya berjamaah, dalam sholat Isya kita menasihkan diri kita kepada Allah. Andai kata bahwa malam ini adalah malam terakhir kita, tidak sampai kepada sore pagi esok, dan tidak sampai kepada Zuhur dan Asar dan Isya yang malam Senin nanti, bahwa malam ini kita sudah mendapatkan daripada predikat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melaksanakan sholat Alhamdulillah Hirobil Ar-Rahman Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah al-barak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita insyaallah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, naon Bu yang kedua? Tadi judulnya apa yang kedua? Lah kagak tahu. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa Ustaz yang kedua orang yang bertakwa kepada Allah? Karena satu hadis mengatakan al-imanu uryanun wa libasut taqwa. Iman itu maaf, kalau kayak manusia, anak-anak tidak pakai celana dan tidak pakai baju. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tidak pakai celana dan tidak pakai baju. Iman apa celana dan bajunya? Walibasut taqwa, celana dan bajunya adalah bertakwa kepada Allah. Manusia yang tidak
bertakwa kepada Allah. Manusia yang tidak bertakwa kepada Allah adalah manusia yang punya iman tapi imannya tidak pakai baju. Imannya tidak pakai. Kira-kira Bu, orang yang tidak pakai baju sudah dewasa pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Bilangnya apa? Cuma edan. Orang yang Islam tapi tidak pakai ketakwaan kepada Allah jelema. Ibu yang bilang ya. Apa takwa? Kata Allah berfirman dalam satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memang kalau di sini muslimin. Dalam Al-Qur'an muslimun sama saja. Itu urusan santri nanti. Bener kagak Bu? Orang yang beriman harus pakai baju, namanya baju beriman, bertakwa kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Saya ambil ujungnya aja. Orang yang bertakwa kepada Allah harus sampai mati takwanya Bu. Jangan sampai kematian ini tidak membawa ketakwaan kepada Allah. Wa antum muslimun, orang yang bertakwa matinya harus berada dalam Islam. Insya kita ambil lagi ayatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa tuqatih illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman. Itulah beriman itu, orang yang beriman kata Allah dikawinkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqu, dikawinkan dengan kalimat takwa sama Allah. Benar kagak Bu? Karena orang yang beriman insya Allah orang tersebut akan bertakwa. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran ya ayyuhal islamu taqu, tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah saripati daripada Islam, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ketika ibu-ibu sudah beriman, pakailah iman itu dengan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana artinya takwa? Kata ulama, imtisalul awamilah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah kata takwa. Insya kita selalu menjauhi daripada yang Allah larang. Contoh banyak sekali ibu-ibu, ketika ibu-ibu lihat HP, banyak sekali sekarang. Kalau dulu adanya VCD dijual pinggir jalan cuman 5.000 7.000. Kalau sekarang di HP tidak perlu bayar 70.000 5.000, tinggal pencet yang namanya YouTube ataupun yang namanya Twitter, Instagram, tinggal pencet di situ ada muncul VCD porno. Tidak kalah orang-orang barat untuk membersihkan keimanan manusia orang Islam. Bagaimanapun caranya, walang targo antal Yahudi, orang-orang Yahudi tidak akan ridho orang-orang Islam bertakwa kepada Allah atau orang iman bertakwa kepada Allah. Makanya dibikin HP. Ada yang bilang HP setan gepeng. Bagaimana yang pegangnya? Insya Allah kalau ibu yang bertakwa, ketika ada muncul suatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tegasnya tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka itu di-delete, dikeluarkan. Yang dikeluarkan yang ngaji Al-Quran, yang dikeluarkan yang baca Fatih dan ilmu-ilmu Islam. Insya saya tanya di sini ada yang lagi muda-muda sedikit. Di situ aplikasinya banyakkan aplikasi Islam apa banyakkan aplikasi yang nggak bener-bener tuh? Terserah, jawabnya nanti di rumah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ingin masuk kategori orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, ingin masuk orang yang bertakwa kepada Allah. Saya yakin Bu, yang ketiga tidak perlu ibu maunya, pasti akan masuk, yaitu kebahagiaan dunia dan akhir. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, akan dapat yang namanya nilai kebahagiaan dunia dan akhir. Dunia tidak akan kekal selamanya, tapi akhirat kehidupan yang kekal selamanya. Betul apa kagak Bu? Betul apa kagak? Ibu-ibu di sini besok mau meninggal atau kagak?
Tidak mak, tidak mau besok, lusa, tidak mau minggu depan, tahun depan, tidak ada yang mau, siapapun tidak ada yang mau. Nenek sudah repot pun tidak mau meninggal dunia. Tapi itu adalah kadar yang pasti dari Allah. Yang kaya mat, yang miskin mat, yang cantik mat, pejabat pak, pae, pejabat mat, rakyat, kiai, ustaz di sana, bukan ini. Semua manusia akan meninggal dunia, itu kan pasti. Kalau kaya tidak mungkin pasti, tapi mati adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia sekarang banyak mengejar yang tidak pasti, tapi tidak mengejar yang pasti, yang pasti. Yang tidak pasti, hari ini kita berangkat ke sana tapi nggak sholat subuh. Berangkat ke sana nyari duit tapi nggak dapat 100.000. Dia pikir mau dapat, padahal cuma 2.000 perak juga kagak. Boro-boro mau dapat duit, tabrakan di jalan nauzu. Dia pasti akan dapat duit, ngejar, melupakan yang dinamakan kepastian, yaitu kematian. Tidak ada ekso, tidak mau sok. Bener apa kagak ada yang kayak gitu di sini ibu-ibu? Ada? Mudah-mudahan tidak. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu tidak mungkin dapat yang ketiga kalau ibu tidak ambil yang ke-1 dan kedua. Yang pertama, kita kuatkan iman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, mau tidak mau itu akan datang menjemput kita, insya dunia dan akhirat. Allah akan fasilitasi kita kemuliaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana ulama mengajarkan oleh sesuatu kitab kepada seluruh umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan di dalam Al-Quran sudah tertulis yang namanya doa ingin selamat dunia akhir. Udah tahu semua bu. Saya yakin walaupun ibu berdoa siang malam tapi nggak sholat, nggak ibadah, nggak masuk surga, nggak masuk. Berdoa aja begini duduk, sholat kagak apa kagak, itu tidak masuk surga. Yang orang masuk surga kategorinya ada 2. 1 orang yang beri, kedua orang yang mau tidak mau, yang ketiga akan dapat insya. Marilah kita berdoa di pertemuan hari ini, semoga Allah takdirkan ketika azal menjemput kita, azalnya husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kita yakin, kita sadar bahwasanya dunia yang kita cintai ini akan kita tinggalkan. Anak-anak kita akan kita tinggalkan, benar ke bu? Harta yang banyak akan kita tinggalkan. Satu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat malun, hartamu, wala banun, dan anakmu, kecuali hatimu yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan hati kita, amin. Allah berikan kekuatan iman dan Islam pada saat hidup, dan insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita doakan grup PTV Indonesia Allah panjangkan usia, dan Bapak Muslimin Bora juga Allah panjangkan usianya. Cukup sekian, mohon maaf yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu kebodohan dari saya. Kalau memang ada kebenaran, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.